warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Didi dari Puskesmas Mensongan. Pada hari ini ingin kita istilahnya belajar bersama, dan saya ingin menyampaikan tentang diet hipertensi. Gimana ibu-ibu udah tahu cara diet hipertensi yang baik dan benar? Yang pertama nanti saya akan menyampaikan tujuan diet. Yang kedua adalah prinsip diet. Yang ketiga makanan yang dianjurkan. Yang keempat makanan yang dibatasi apa saja. Kemudian yang kelima makanan yang dihindari. Kemudian cara mengatur diet. Ini saya kasih lihat terlebih dahulu ya ibu-ibu. Langsung saja ibu-ibu, pada pasien hipertensi tujuan diet ini sangat dianjurkan sekali, karena gimana bisa menekan tensi darah itu agar tidak tinggi. Yang pertama yaitu bisa menurunkan tekanan darahnya. Yang kedua membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau puding dan bekak. Jadi kalau pasien hipertensi itu harus mengetahui dietnya secara bagus dan mengetahui pastinya diet itu caranya bagaimana. Yang kedua prinsip diet, yaitu prinsip diet mengikuti ragam pola gizi seimbang. Kemudian jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita. Kemudian jumlah garam disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang diberikan. Makanya kenapa tokoh orang hipertensi itu dianjurkan untuk rendah garam, karena garam bisa meningkatkan tekanan darah itu sendiri. Kemudian ibu-ibu kader, makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang segar. Jadi makanan yang sumber hidrat arangnya protein nabati dan hewani, dan sayuran dan buah-buahan banyak mengandung serat. Kemudian makanan yang diolah tanpa atau sedikit mengandung garam natrium, resin, kaldu, bubuk. Jadi makanan yang berbau MSG penyedap rasa itu agar selalu dihindari. Kemudian sumber protein hewani, penggunaan atau ayam ikan paling banyak 10 gram per hari ibu. Telur, ayam, bebek hanya 1 butir saja per hari. Kemudian susu segar. Kemudian makan minuman dan sayur buah dalam kemasan. Jadi bila kalau makan sayur dan buah diharapkan tidak kemasan atau beli di supermarket itu harap dikurangi ibu-ibu. Kemudian apa toh makanan yang dibatasi? Yang pertama adalah pemakaian garam dapur. Kemudian menggunakan bahan makan yang mengandung natrium seperti soda kue dan lain sebagainya. Jadi makanan yang pokok, protein nabati, protein hewani itu yang tidak mengandung soda kue. Kemudian makanan yang dihindari ibu, yaitu yang pertama otak, ginjal, paru, jantung, dan daging kambing. Kemudian makanan yang diolah menggunakan garam natrium. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng, sarden, kemasan, sosis, dan lain sebagainya yang banyak dijual di mall dan Indomaret. Kemudian makanan yang diawetkan, biasanya rata-rata itu kita kan suka yang instan dan diawetkan, itu tidak dianjurkan dan harus dihindari. Kemudian mentega dan keju, sebenarnya banyak bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, petis, garam itu juga harus dihindari. Kemudian makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape. Kemudian ibu-ibu kader, gimana toh cara pengaturan diet yang baik dan benar? Yang pertama, rasa tawar dapat diperbaiki dengan menambah gula merah atau pasir, bawang putih atau merah, jahe, kencur, dan bumbu lainnya. Kemudian makanan lebih enak ditumis ibu, digoreng, dipanggang walaupun tanpa garam. Kemudian makanan bukan garam, saat ini di atas meja makanan gunakan garam bariodium. Kemudian dapat menggunakan garam yang mengandung rendah natrium. Yang terakhir, bila mengkonsumsi makanan atau minuman, suplemen konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dan berapa toh tekanan darah yang normal ibu kader? Tahu apa enggak?
120. Oh 120, 100 buat Bu Ani. Gimana ibu-ibu kader, ada pertanyaan atau yang tambahan? Gimana Bu Puji? Iya, gimana Bu Puji? Kenapa kol kecap itu lebih baik dihindari? Kenapa? Karena gini Bu Puji, kecap itu adalah bahan setelah diproduksi